Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin, Bu Fathil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya Pak Udin, Bu Fathil? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Pak Udin dan Bu Fathil. Semoga jenengan sehat selalu. Baik, ya, Bu. Saya Bu. juga senang Sekali bisa berjumpa dengan Bu Dia. Baik, Alhamdulillah, Pak Udin, Bu Fathil, kita hari ini akan mengadakan latihan kucing sesuai dengan penerapan modul 2.3. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu saya Bu Dia sebagai pengamat atau observer, kemudian Pak Udin sebagai coachnya, dan Bu Fathil sebagai coachee. Pada proses coaching hari ini, saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati, seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya adalah saya akan mengamati jalannya alur tirta. Apakah selama kegiatan percakapan kucing tersebut sudah sesuai dengan tahapan alur tirta ataukah belum. Nah, tahapan tirta itu kira-kira meliputi apa saja ya Pak, Bu? Kira-kira masih ingat enggak? Iya, Bu. Iya. Tahapan alur tirta itu meliputi 1. Tujuan umum, 2. Identifikasi rencana, 2. Identifikasi, 3. Rencana aksi, dan 4. Tanggung jawab. Baik, betul sekali Pak Udin. Mudah-mudahan semua tahapan alur tirta ini akan tampak ya semuanya dalam proses coaching nanti. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh panjenengan Pak Udin, serta indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang jenengan inginkan. Baik, Bu Dia, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian tersebut. Iya, terima kasih Pak Udin. Sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Udin. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Udin? Iya, Bu Dia, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3. Yaitu pertama, kehadiran penuh, yang kedua, mendengarkan aktif, dan ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 3 kompetensi coach yang akan dikembangkan oleh Pak Udin, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak Udin? Baik, Bu Dia, dari ketiga kompetensi yang saya inginkan, saya ingin mengembangkan kompetensi yang ketiga, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Udin ya. Nah, menurut Pak Udin, kira-kira apa indikator dari ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut yang Pak Udin inginkan? Harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot,
itu bisa mengarahkan Kuci untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya, permasalahan yang dihadapi Kuci, dan bisa memunculkan ide-ide baru dari Kuci sehingga permasalahan bisa terselesaikan, Bu. Oh gitu ya Pak Udin. Jadi harapannya Pak Udin bisa mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot itu agar bisa mengarahkan Kuci untuk mendapatkan ide-ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci tersebut, dan juga bisa memunculkan ide-ide baru dari Kuci sehingga permasalahannya bisa terselesaikan. Seperti itu ya Pak Udin ya. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Pak Udin dan Bu Fadhil untuk melaksanakan proses kucing. Baik, Bu Dia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, baik Pak Udin dan Bu Fadhil, silahkan. Baik, terima kasih Bu Dia. Baik, Bu, terima kasih. Selamat pagi Bu Fadhil, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Udin, alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan melakukan kegiatan kucing ya Bu. Kira-kira ada yang mau di-sharingkan di sini Bu Fadhil? Saya lihat kok jenengan kurang bersemangat. Iya Pak, jadi saya merasakan sebuah keresahan gitu di dalam kelas saya. Ada murid di kelas saya ini cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar. Ketika saya memberikan materi, semua antusias, namun pada saat penugasan, anak-anak pintar ini itu kan cepat selesai Pak, dan kalau sudah selesai itu mereka tuh langsung bikin ulah, jadi semacam kayak mengganggu teman lainnya yang belum selesai, seperti itu Pak. Berarti dalam pembelajaran di kelas Bu Fadhil, ketika penugasan anak-anak yang pintar atau anak-anak yang pandai itu cepat selesai dan bikin ulah seperti gaduh dan mengganggu temannya yang belum selesai ya Bu. Iya Pak. Nah, dari pekan kita nanti apa yang menjadi harapan Bu Fadhil? Yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini itu saya bisa menemukan sebuah solusi agar murid saya tersebut itu bisa tenang dan kondusif Pak. Saya ingin kelas saya ini jadinya itu nyaman, menyenangkan, tidak terjadi kegaduhan, sehingga saya juga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah saya tentukan. Seperti itu Pak Udin. Jadi begitu ya Bu. Menurut Pak. Bu Fadhil, kira-kira apa yang membuat murid-murid tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya untuk belajar, sehingga kelas menjadi gaduh saat penugasan? Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan ini kurang sesuai ya Pak, karena sebagian besar itu kalau misalnya untuk materi yang sekiranya agak sulit, saya itu menggunakan metode ceramah dan juga presentasi. Kemudian sesekali anak itu saya suruh maju untuk presentasi, sehingga anak yang pandai itu mereka yang akan terus maju mengajukan dirinya untuk melakukan presentasi, sementara anak yang kurang mampu itu tidak berani untuk maju. Nah, dari situ saat penugasan anak pintar itu akan cepat selesai. Dan ketika mereka sudah selesai mengerjakan tugas, mungkin anak tersebut itu merasa bosan atau bagaimana, sehingga mereka itu akan mengganggu teman lainnya. Entah itu diajak main atau diajak berbicara, seperti itu Pak. Padahal sudah saya suruh untuk
diam dulu, biarkan temanmu itu untuk mengerjakan. Tapi kok tetap seperti itu? Kadang mereka itu izin keluar dengan alasannya itu mau ke kamar mandi. Tapi kok juga lama tidak kembali lagi. Kemudian ada juga terkadang itu anaknya malah tidur. Maksudnya kalau disuruh diam dulu, jangan ganggu temanmu, itu mereka akhirnya terus tidur. Seperti itu, Pak Udin. Oh, begitu ya Bu Fakir. Anak-anak yang pandai memang cepat selesai mengerjakan tugas yang sama. Mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam, Bu. Sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain seperti berulang, mengganggu teman, mengajak temannya bermain, atau bahkan sering keluar kelas dengan alasan tertentu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang bisa membuat murid Bu Fakir kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran Ibu? Iya, Pak. Jadi menurut saya, mungkin saya harus merubah metode atau strategi pembelajaran saya dengan kegiatan berkelompok, dengan tim ahli, begitu ya Pak. Jadi sehingga pada saat berkelompok itu semua murid itu aktif. Anak yang pintar bisa berbagi kepada temannya. Jadi pada kegiatan ini, anak yang sudah selesai duluan, itu mereka akan membantu teman yang lainnya agar juga bisa segera menyelesaikan tugasnya. Kemudian, misal dalam memberikan tutor sudah selesai, sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, mungkin saya akan coba memberikan pengayaan terhadap anak itu. Jadi sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut, seperti itu. Iya Bu, kalau itu saya sangat setuju. Karena dengan menggunakan model tutor teman sebaya, itu bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak tersebut. Sehingga kelas bisa kondusif, begitu ya Bu. Nah, tadi Bu Fakir mengatakan bahwa menurut pandangan Bu Fakir, anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Bu Fakir berpikiran bahwa anak-anak pintar tersebut tidak bisa diam dan aktif terus di dalam kelas? Ya, iya Pak, jadi seperti ini. Saya itu kan sudah membuat asesmen di kelas saya. Jadi bahwa anak-anak di kelas saya ini, jadi banyak anak yang kinestetik seperti itu Pak. Jadi anak itu memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-ide mereka. Nah, jadi mereka itu, anaknya itu tidak bisa diam. Ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan lain. Nah, karena kegiatan dari pembelajarannya itu kan sudah selesai atau mungkin kurang menantang, akhirnya mereka mengganggu temannya. Seperti itu. Betul Bu, memang anak kinestetik itu cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari suatu pekerjaan lain ketika pekerjaannya sudah selesai. Bisa jadi kegiatan yang dipilih itu bernuansa positif ataupun bernuansa negatif, termasuk mengganggu temannya tadi. Iya Pak, malah teman-temannya itu jadinya juga ikut membuat kegaduhan dan lupa untuk menyelesaikan tugasnya. Iya Bu. Nah, menurut Bu Fakir, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Bu Fakir itu seperti apa sehingga anak-anak itu tidak sama, ada yang cepat selesai duluan dan yang sangat lama sekali untuk menyelesaikan suatu pelajaran. Jadi selama ini pembelajaran yang saya lakukan itu saya mulai dari menjelaskan materi,
kemudian saya ajak mereka untuk berdiskusi. Saya juga memberikan kesempatan kepada anak untuk presentasi ke depan. Nah, mungkin karena mereka sering maju presentasi dan selalu, karena yang lainnya itu kan takut untuk maju, akhirnya yang sering maju ya anak-anak pintar tersebut, Pak, yang menjelaskan atau yang melakukan presentasi ke depan. Kemudian di selain itu, saya juga memberikan soal yang sama standarnya. Jadi untuk semua anak yang ada di kelas itu, soal yang saya berikan itu semuanya sama. Jadi pada level standar atau level di tengah-tengah gitu, Pak. Sehingga anak-anak yang kemampuannya lebih itu cepat selesai, dan justru anak yang kemampuannya kurang itu menjadi sangat lama. Begitu ya, Bu. Memang betul, Bu. Kegiatan Bu Fakil seperti diskusi dan presentasi sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif. Karena yang tampil ke depan itu hanya anak-anak yang pandai saja. Kemudian ketika membuat tugas, KKO yang ikut tampilkan di level tengah dan kurang diferensiasi dalam levelnya. Sebenarnya saya juga sudah menggunakan berbagai sumber belajar dari buku siswa itu, yang dari pemerintah, kemudian juga link-link pembelajaran yang ada di YouTube, yaitu berupa video itu, dan juga link materi. Selain itu saya juga menggunakan LKS. Jadi LKS itu berisi materi dan juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah murid untuk menguasai materi. Tapi anak-anak itu tingkat pemahamannya masih jauh berbeda. Saya setuju, Bu. Itu bagus sekali, Bu. Tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar itu bisa bervariasi, ya, Bu, sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Sehingga anak-anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Nah, selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau gagasan, ya, semacam ide-ide lain yang Ibu Fakil lakukan atau memunculkan dalam mengatasi masalah ini? Iya, Pak, ini yang sedang saya pikirkan ya, Pak. Jadi mungkin saya akan menuntun anak-anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor bagi teman-temannya, sehingga akan ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut. Selain itu, saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik bagi anak-anak. Bagus sekali, Bu. Saya sangat setuju itu. Nah, untuk strateginya, kira-kira strategi apa yang akan Bu Fakil gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif itu? Strategi yang akan saya gunakan itu, saya akan memberikan tuntunan kepada anak yang pintar supaya bisa menjadi tutor bagi temannya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan pada mereka untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan, serta penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga akan membuat kesepakatan belajar dengan murid-murid. Jadi saya membuat kesepakatan belajar dengan mereka. Saya akan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, bagus sekali, Bu. Saya setuju dengan strategi yang akan Bu Fakil terapkan. Memang betul, pembelajaran itu harus berpihak pada murid, sehingga pembelajaran juga bisa menyenangkan lah bagi murid. Nah, kira-kira kapan
strategi itu Bu Fakil laksanakan? Secepatnya, Pak. Jadi mungkin minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh iya Bu Fakil, kira-kira adakah keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi itu selain Bu Fakil dan peserta didik? Iya Pak, jadi saya akan meminta bantuan kepada teman atau kepada rekan saya yang ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan saya Pak terkait dengan teknik penguasaan kelas, apalagi dengan murid-murid yang karakteristiknya itu beragam. Baik Bu, dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran bisa menambah kekuatan bagi Bu Fakil. Nah, kira-kira menurut Bu Fakil untuk target pencapaian keberhasilan seperti apa? Kalau pencapaian keberhasilannya saya katakan ya antara 80 sampai 90% Pak. Jadi murid bisa kondusif dan berhasil untuk menyelesaikan tugas mereka. Maka bisa dikatakan bahwa pembelajaran saya itu berhasil dengan strategi yang baru. Bagus sekali Bu Fakil. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Bu Fakil terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen bahwa saya akan belajar metode-metode pembelajaran atau strategi-strategi pembelajaran yang efektif. Juga dengan menggunakan sumber belajar dan media sesuai dengan minat murid. Serta akan membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid. Baik Bu, saya setuju. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Bu Fakil butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan, di sini saya membutuhkan beberapa referensi Pak, baik dari buku ataupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektif. Saya juga butuh saran, butuh masukan dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik. Jadi terutama yang sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid Pak tentunya di sini. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Seperti itu Pak. Iya Bu, itu ide yang sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Fakil, secara tidak disadari Bu Fakil sudah mendapatkan solusi ya, atau jalan keluar untuk permasalahan ini. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana aksi Bu Fakil bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai harapan Bu Fakil. 1 minggu lagi saya tunggu hasil rencana aksinya ya Bu. Semoga sukses. Ya, amin, amin. Terima kasih untuk doa dari Pak Udin. Terima kasih juga Pak Udin sudah membantu saya dalam melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Udin atas waktunya Pak Udin membantu saya seperti itu. Terima kasih Bu Fakil. Saya kira cukup untuk latihan coaching hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Dias selaku observer. Sampai mulai baca. Terima kasih kepada Pak Udin selaku coach dan Bu Fakil selaku coaching. Luar biasa sekali percakapan coaching yang panjenengan lakukan hari ini. Nah, berdasarkan pengamatan saya tadi, Pak Udin sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Mulai dari perencanaan tujuan,
sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan yang sedang dilakukan. Kemudian proses identifikasi juga sudah muncul, juga sudah sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang diinginkan Bu Fadhil tadi. Kemudian setelah itu sudah muncul juga rencana aksi yang akan dilakukan, serta ide-ide baru juga sudah muncul dari pertanyaan Bu Fadhil yang akan memperbaiki metode pembelajaran serta sumber belajar, dan juga media, akan membuat media yang menarik, membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran sehingga murid bisa senang dan bersemangat ketika belajar di kelas. Dari proses kucing tadi pun juga sudah muncul penentuan komitmen atau tanggung jawab, sudah terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Udin. Bagaimana perasaan Pak Udin setelah melakukan percakapan kucing ini? Perasaan saya sangat senang sekali karena disadari atau tidak, tadi Bu Fadhil menceritakan permasalahannya dan Bu Fadhil sendiri yang mendapatkan atau menemukan solusinya, Bu. Iya, baik Pak Udin. Nah, kemudian pada saat melakukan kucing tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, bagaimana Pak? Apakah sudah terlaksana Pak Udin? Iya, Bu, sudah terlaksana. Jadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan kucing tadi, Bu Fadhil sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran tutor teman sebaya, terus membuat kesepakatan kelas, menentukan sumber dan media pembelajaran. Yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid atau pembelajaran yang menyenangkan murid. Ya, baik Pak Udin. Mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan itu sudah bisa Pak Udin lakukan ya dalam percakapan kucing tadi bersama dengan Bu Fadhil. Kemudian siapa lagi yang ingin Pak Udin kembangkan berdasarkan hasil kucing yang barusan Pak Udin lakukan bersama dengan Bu Fadhil? Baik, Bu. Untuk ke depan, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, agar dalam melakukan kucing, saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan kucing dengan lebih baik. Ya, baik Pak Udin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Pak Udin, apa yang ingin Pak Udin kembangkan nanti bisa terlaksana baik ya Pak Udin. Bu Fadhil, baik, observasi kali ini saya cukupkan sekian. Selamat pagi dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.